Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009. Saya akan mereview tentang buku Fisiologi Tanaman karya Nasaruddin. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama fotosintesis, terus yang kedua ada respirasi, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat transportasi nutrisi dan air, yang kelima adaptasi terhadap lingkungan, yang keenam fotomorgenesis dan siklus cahaya, yang ketujuh metabolisme sekunder, dan yang kedelapan keseimbangan air dan nutrisi. Ini adalah daftar isi dari buku Fisiologi Tanaman karya Pak Nasaruddin. Nah, yang yang pertama yaitu proses fotosintesis, di mana dalam buku karya Pak Nasaruddin ini proses fotosintesis adalah proses di mana tanaman, alga, dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Nah, proses ini sangat penting karena menjadi dasar rantai makanan dan menyediakan oksigen untuk kehidupan di bumi. Proses fotosintesis sendiri yaitu penangkapan cahaya terjadi di kloroplasma, khususnya pada pigmen klorofil yang menyerap cahaya matahari. Untuk reaksi terangnya, cahaya yang diserap digunakan untuk memecah molekul air atau H2O ya, menjadi oksigen atau O2, proton H+, dan elektron E-, di mana elektron dan proton kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Terus kita melangkah ke siklus Kelvin, ya, siklus Kelvin, atau bisa juga dikatakan sebagai siklus gelap. Jadi ada dua siklus terang dan siklus gelap, ya, di mana CO2 dari atmosfer diubah menjadi gula menggunakan ATP dan NADPH tadi yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, proses ini terjadi di stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya langsung sehingga disebut juga reaksi gelap. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ini, yang pertama yaitu intensitas cahaya, di mana fotosintesis ini meningkat dengan bertambahnya intensitas cahaya hingga mencapai titik jenuh cahaya. Untuk konsentrasi CO2, peningkatannya konsentrasi CO2 dapat meningkat laju fotosintesis hingga batas tertentu. Terus untuk suhunya, fotosintesis dipengaruhi oleh suhu dengan suhu optimal berbeda-beda tergantung dengan jenis tanaman yang ada dan ketersediaan air dan mineral. Air diperlukan sebagai bahan baku dan untuk menjaga tekanan turgor sel. Nah, signifikannya untuk signifikansi fotosintesis dalam ekosistem kita, yaitu fotosintesis dihasilkan atau menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh organisme aerobik untuk proses respirasi. Terus menghasilkan bahan organik yang menjadi sumber energi dan materi bagi konsumen dalam ekosistem. Kita melangkah ke respirasi. Respirasi itu adalah proses metabolik di mana sel tanaman menguraikan molekul organik seperti glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas seluler termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Nah, sedangkan di respirasi ini memiliki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis, ya, terjadi di sitoplasma dan glukosa dipecah menjadi dua molekul atau molekul pirufat namanya, atau C3H4O3. Terus di proses glikolisis ini menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Terus ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini juga memiliki nama lain yaitu siklus asam sitrat, ya. Terjadi di mitokondria, pirufat diubah menjadi asetil CoA yang kemudian memasuki siklus Krebs. Terus
menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2 serta CO2 sebagai produk sampingan. Terus ada rantai transport elektron atau RTE, di mana terjadi di dalam membran mitokondria. Terus elektron dari NADH dan FADH2 dilepaskan dan digunakan untuk memompa proton atau H+, melintasi membran menciptakan gradien proton. Nah, proton kembali ke dalam mitokondria melalui ATP sintase menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Terus selanjutnya oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir untuk membentuk air atau H2O. Selanjutnya pengaruh lingkungan terhadap respirasi. Jadi respirasi ini memiliki banyak terhadap pengaruh lingkungan. Yang pertama yaitu oksigen yang cukup diperlukan sebagai akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron. Terus ada suhu ya. Untuk laju respirasi meningkat dengan meningkatkan suhu hingga batas optimal. Setelah itu akan menurun. Terus ketersediaan substrat, ketersediaan glukosa dan molekul organik lainnya mempengaruhi laju respirasi. Terus untuk peran respirasi dalam tanaman yaitu yang pertama produksi energi, yang kedua pembentukan metabolit, dan yang ketiga penyelesaian terhadap stres. Nah, produksi energi sendiri, ATP yang dihasilkan dari respirasi digunakan untuk proses fisiologi seperti sintesis molekul, transportasi aktif, dan gerakan sel. Terus untuk pembentukan metabolit sendiri, respirasi menghasilkan prekursor metabolit yang penting untuk sintesis senyawa lain seperti asam amino, lipid, dan hormon. Untuk penyesuaian terhadap stres, tanaman dapat mengubah jalur respirasi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang optimal, seperti kekurangan oksigen atau hipoksia. Selanjutnya untuk respirasi sendiri, respirasi dan fotosintesis itu kedua proses ini saling terkait. Di mana produk fotosintesis yaitu glukosa dan oksigen digunakan dalam respirasi, sementara produk respirasi yaitu CO2 dan air digunakan dalam bentuk fotosintesis. Nah, fotosintesis terjadi pada siang hari, sedangkan respirasi berlangsung sepanjang waktu, bahkan pada malam hari. Karena untuk proses fotosintesis pasti memerlukan banyak cahaya, sedangkan untuk respirasi itu dia berlangsung sepanjang waktu walaupun tidak memiliki cahaya matahari yang cukup. Oke, kita langsung melangkah. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dalam buku ini dijelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama definisi pertumbuhan, yang kedua tahapan pertumbuhan tanaman, yang ketiga yaitu hormon tanaman dan perannya, yang keempat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, yang kelima proses diferensiasi dan organogenesis, terus yang keenam perkembangan reproduksi. Nah, kita langsung melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi yang pertama yaitu pertumbuhan. Nah, kita jelaskan nih. Untuk pertumbuhan itu adalah proses peningkatan ukuran dan massa tanaman melalui pembelahan dan pembesaran sel. Sedangkan perkembangan proses perubahan dan diferensiasi sel, jaringan, dan organ untuk mencapai bentuk dan fungsi tertentu. Terus kita melangkah ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan pertumbuhan tanaman. Ya, yang pertama yaitu proses perkecambahan, di mana proses ini dimulai dari biji tumbuh menjadi bibit. Jadi kita ambil sampel buah mangga, di mana buah mangga ini mulai dari biji dan tumbuh menjadi bibit. Dalam proses ini faktor yang sangat mempengaruhi yaitu air, oksigen, dan suhu yang tepat, di mana ketika dia masih menjadi biji dia tidak memerlukan cahaya matahari, ya, sehingga tidak diperlukan cahaya matahari. Dan juga menggunakan suhu yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga dia terjadi laju untuk menghasilkan tumbuh
pertumbuhan. Seperti proses yang pertama yaitu tumbuhnya akar. Nah, untuk dalam pertumbuhan ini ada yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, pertumbuhan primer itu yaitu pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan batang akibat aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan batang akibat aktivitas meristem apikal, ya, menghasilkan jaringan dasar seperti epidermis, korteks, dan silinder vaskular. Terus untuk pertumbuhan sekunder sendiri, ya, pertumbuhan sekunder itu yaitu peningkatan ketebalan akar dan batang pada tanaman berkayu akibat aktivitas kambium dan kolagen. Terus menghasilkan jaringan vaskular, sekunder, xilem, dan phloem, dan epiderm. Setelah itu dia akan menjadi pohon mangga dewasa, kemudian berbunga, kemudian berbuah, ya kembali lagi menjadi biji jika kita ingin melakukan pembinihan. Ya. Terus untuk hormon tanaman dan perannya yaitu ada hormon auksin, giberalil, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Jadi untuk auksin sendiri yaitu untuk mempromosikan pemanjangan sel, dominansi apikal, dan pembentukan akar adventif. Untuk giberalin meningkatkan pertumbuhan batang, mematahkan dormansi biji, dan mempengaruhi pembungaan. Terus ada sitokinin di mana perangsang pembelahan sel, memperlambat penuaan daun, dan bekerja sama dengan auksin dalam morfogenesis. Terus ada etilen yaitu mengatur pematangan buah, peluruhan daun, dan respon terhadap stres. Ada asam absisat, ya, di mana ABA ini menghambat pertumbuhan, mendorong dormansi biji, dan membantu tanaman merespon stres kekeringan. Terus yang keempat ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama cahaya, yang kedua suhu, air, nutrisi, dan tentunya pH tanah. Ya, cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Ketika dia sudah memiliki daun, ya, batang, dan akar, sangat mempengaruhi fotosintesis dan fotomorgenesis. Tetapi ketika dia masih menjadi biji dan akar, dia tidak terlalu memerlukan banyak cahaya. Terus untuk suhu optimal bervariasi tergantung jenis tanaman yang mempengaruhi laju metabolisme. Jadi ketika dia masih biji ini sangat berpengaruh, ya, untuk pertumbuhan. Jika suhunya terlalu panas, bijinya akan rusak, dan jika suhunya terlalu dingin, dia akan terjadi dormansi. Terus untuk air penting untuk turgor sel dan sebagai pelarut untuk transportasi nutrisi. Terus untuk nutrisi, ya, unsur makro dan mikro diperlukan untuk berbagai proses fisiologis, dan pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, yang kelima yaitu proses diferensiasi dan organogenesis, di mana diferensiasi sel ini yaitu yang pertama proses di mana sel-sel khusus berkembang dari sel-sel yang kurang terspesialisasi. Terus ada organogenesis di mana pembentukan organ baru seperti daun, bunga, akar dari meristem. Dan ada pula peran genetik dan lingkungan di mana interaksi antara faktor genetik atau ekspresi gen dan lingkungan menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang keenam, perkembangan dan produksi. Terbagi menjadi dua, yaitu pembungaan dan pembentukan buah dan biji. Dia berada di sini, ya. Jadi untuk pembungaan sendiri yaitu transisi dari fase vegetatif ke fase reproduktif yang dikendalikan oleh faktor lingkungan dan hormonal. Terus untuk pembentukan biji dan buah, pembuahan menghasilkan perkembangan buah dan biji hormon seperti auksin dan giberalin, lalu memainkan perannya sebagai peran-peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, kita lanjut. Transportasi nutrisi dan air dalam buku Fisiologi Tanaman karya Nasaruddin.
Nah, dalam buku ini dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengantar terkait transportasi dalam tanaman, terus ada transportasi air, kemudian ada transportasi nutrisi, dan faktor yang mempengaruhi transportasi. Terus ada juga adaptasi tanaman untuk transportasi efisien. Nah, kita langsung melangkah ke yang pertama, yaitu transportasi dalam tanaman, di mana transportasi nutrisi dan air dalam tanaman adalah proses yang sangat penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini melibatkan jaringan khusus seperti xilem dan floem untuk distribusi air, mineral, dan zat organik. Yang kedua yaitu transportasi air, ya. Transportasi air yaitu yang pertama penyerapan air, di mana air diserap oleh akar dari tanah melalui proses osmosis. Terus rambut akar meningkatkan luas permukaan penyerapan pada tanah. Nah, kita bisa lihat pada gambar ya, rambut-rambut akar, terus proses penyerapan air dari dalam tanah. Terus ada dua teori dalam buku ini. Yang pertama yaitu teori kohesi tensi atau cohesion tension theory. Transpirasi menyebabkan penguapan air dari daun, menciptakan tegangan yang menarik air ke atas melalui kolom xilem. Kohesi antara molekul air dan adesi ke dinding xilem memfasilitasi aliran kontinu. Untuk tekanan akar, menyerap nutrisi secara aktif, meningkatkan tekanan osmosis dan mendorong air masuk ke xilem. Terus ada transpirasi. Yang pertama yaitu penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Setelah itu mengatur suhu tanaman dan membantu penyerapan nutrisi melalui aliran massa. Nah, yang ketiga yaitu transportasi nutrisi, di mana penyerapan nutrisi melalui nutrisi mineral diserap oleh akar dan larut dalam tanah. Untuk proses melibatkan transportasi aktif dan pasif melalui membran sel. Nah, terus ada transportasi melalui xilem dan floem, ya, di mana produk fotosintesis, misalnya sukrosa diangkut dari daun ke seluruh tubuh tanaman melalui floem, ya. Nah, dalam hal ini teori aliran tekanan sangat berpengaruh, atau pressure flow theory. Ya, yang pertama yaitu sukrosa diangkut ke sel floem di daun sumber. Ya, yang kedua, tekanan osmotik meningkat menarik air ke floem dan xilem. Ya. Setelah itu menciptakan tekanan turgor yang mendorong aliran floem. Nah, sukrosa dipindahkan ke bagian tanaman yang memerlukan zinc seperti akar, batang, dan buah. Ya. Faktor yang mempengaruhi transportasi, yang pertama ketersediaan air, yang kedua konsentrasi nutrisi dan suhu yang ada di sekitar. Untuk ketersediaan air sendiri, ketersediaan air di tanah sangat mempengaruhi laju transportasi dan efisiensi transportasi xilem. Terus untuk konsentrasi nutrisi yang ada dalam tanah, ya, dan kemampuan akar untuk menyerap mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Jadi untuk akar-akar serabut ini, jika dia sangat baik dalam penyerapan nutrisi, dia sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman, sehingga untuk transportasi nutrisi dan air itu juga dapat berlangsung dengan sangat baik. Terus untuk cahaya, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis dan produksi sukrosa yang pada gilirannya mempengaruhi aliran floem. Terus ada suhu, di mana suhu mempengaruhi laju metabolisme dan aktivitas enzim yang terlibat dalam transportasi. Dan kemudian ada kondisi pH tanah, di mana pH, struktur, dan aerasi tanah mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi serta kesehatan. Nah, yang terakhir, adaptasi tanaman untuk transportasi efisien. Untuk akar yang dalam dan bercabang
luas meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Terus untuk daun, ya, struktur stomata dan kutikula mempengaruhi efisiensi transpirasi dan kehilangan air. Sedangkan untuk jaringan vaskular, xilem dan floem yang efisien memastikan transportasi yang efektif dan didistribusi sumber daya dalam tanaman. Nah, kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu adaptasi terhadap lingkungan. Untuk adaptasi terhadap lingkungan, karya Pak Nasaruddin, yaitu proses di mana tanaman menyesuaikan struktur, fungsi, dan perilaku mereka untuk bertahan hidup dan berkembang di berbagai kondisi dan lingkungan yang ada, ya. Terus setelah itu ada adaptasi terhadap stres abiotik, di mana kekeringan, mekanisme penahanan airnya yang pertama yaitu dengan tanaman mengurangi laju transpirasi dengan menutup sel mata, memperkecil luas daun, dan mengembangkan lapisan kutikula yang tebal. Untuk akar yang dalam, mengembangkan sistem akar yang dalam untuk mencapai sumber air yang lebih jauh di dalam tanah. Dan penyimpanan airnya, beberapa tanaman seperti kaktus menyimpan air dalam tanaman khusus atau sukulen. Terus ada adaptasi stres abiotik dalam hal salinitas, ya. Yang pertama yaitu eksklusi garam. Beberapa tanaman mampu mengeksklusi atau mengeluarkan garam berlebih dari jaringan mereka. Adapun akar yang toleran dari garam dengan mengembangkan akar yang lebih toleran terhadap salinitas tinggi. Nah, untuk penyesuaian osmotik, sintesis osmotik seperti prolin, glisin, dan betain untuk menyesuaikan tekanan osmotik sel. Terus ada suhu ekstrim, di mana terdapat dua hal, yaitu dingin dan panas. Untuk dingin sendiri, tanaman produksi protein anti beku dan menyesuaikan membran sel untuk mencegah kerusakan akibat pembekuan. Terus ada yang panas, mengembangkan struktur daun yang mengurangi penyerapan panas. Terus meningkatkan transpirasi untuk pendinginan dan sintesis protein pelindungan panas atau heat shock proteins. Untuk kekurangan nutrisi, yang pertama akar yang lebih efisien. Untuk pengembangan akar yang lebih efisien dalam penyerapan nutrisi dari tanah. Ada pula simbiotik atau kerjasama dengan mikoriza atau bakteri pengikat nitrogen untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi. Yang ketiga ada adaptasi terhadap stres biotik. Jadi tadi ada abiotik, ini adaptasi terhadap stres biotik seperti herbivora dan patogen, ya. Dalam hal ini ada tiga fungsi utama, yaitu fisik, kimiawi, induksi respon, dan pertahanan. Untuk fisik sendiri, pengembangan duri, rambut daun, dan struktur keras untuk mencegah herbivora. Untuk kimiawi sendiri, produksi senyawa toksik atau penghambat yang melindungi diri dari herbivora dan patogen. Ada induksi respon pertahanan, aktivasi jalur sinyal seperti asam jasmonat atau asam salisilat yang meningkatkan pertahanan setelah serangan. Ada pula adaptasi terhadap variasi cahaya. Nah, untuk cahaya sendiri, untuk cahaya rendah dan cahaya tinggi. Untuk cahaya rendah, fotosintesis efisien dengan mengembangkan klorofil yang lebih efisien dalam menangkap cahaya. Sedangkan untuk lebar dan tipis, untuk daun yang lebar dan tipis, yaitu daun yang lebih besar dan tipis untuk meningkatkan penyerapan cahaya. Untuk cahaya tinggi, pengurangan cahaya berlebih dan daun kecil dan tebal, ya. Yang pertama yaitu pengurangan cahaya berlebih dengan mengembangkan mekanisme untuk membuang energi berlebih seperti panas atau melalui efloresensi klorofil. Terus ada pula daun kecil dan tebal, di mana daun yang lebih kecil dan tebal untuk mengurangi penyerapan cahaya yang berlebih. Yang kelima yaitu adaptasi morfologi dan fisiologi. Untuk struktur tanaman, penyesuaian bentuk dan ukuran tanaman untuk mengoptimalkan penyerapan sumber daya dan mengurangi stres lingkungan. Sedangkan untuk perubahan fisiologis,
penyesuaian metabolisme dan jalur biokimia untuk mengatasi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, yang keenam yaitu peran hormon dalam adaptasi. Nah, seperti asam absisat ya ABA yang mengatur penutupan stomata selama kekeringan, induksi dormansi biji dan respon terhadap stres abiotik. Terus ada etilen yang mengatur respon terhadap stres mekanis dan infeksi patogen serta proses peluruhan daun. Ada pula sitokinin dan auksin yang mengatur pembelahan sel dan diferensiasi yang penting dalam adaptasi pertumbuhan. Ya, kita melangkah ke fotomorgenesis dan siklus cahaya berdasarkan penjelasan dalam buku Fisiologi Tanaman karya Pak Nasaruddin. Untuk fotomorgenesis dan siklus cahaya sendiri ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama yaitu definisinya, terus pigmen yang terlibat dalam fotomorgenesis, ada pula proses fotomorgenesis dan siklus cahaya dan fotoperiodisme. Ada pula pengaruh siklus cahaya pada pertumbuhan dan perkembangan serta aplikasi praktis. Nah, yang pertama kita melangkah ke yang pertama yaitu apa pengertian dari fotomorgenesis karya buku Fisiologi karya Pak Nasaruddin ini. Untuk fotomorgenesis sendiri adalah proses perkembangan tanaman yang dikendalikan oleh cahaya. Ini termasuk pertumbuhan, diferensiasi, dan pembentukan struktur tanaman yang dipengaruhi oleh kualitas dan intensitas dan durasi cahaya. Ya. Yang kedua, ada pigmen yang terlibat dalam fotomorgenesis. Nah, dalam pigmen ini ada fitokrom, di mana pigmen yang sensitif terhadap cahaya merah dan merah jauh, ya, memiliki dua bentuk, PR menyerap cahaya merah dan PVR yang menyerap cahaya merah jauh yang dapat saling berkonversi. Terus mengatur proses seperti germansi biji. Terus ada elongasi batang, pembungaan dan respons bayangan. Ada kriptokrom dan fototropin yang memiliki pigmen yang sensitif terhadap cahaya biru dan ultraviolet A. Terus mengatur respons seperti fototropisme, pertumbuhan menuju cahaya, dan pembukaan stomata dan pergerakan kloroplas. Terus yang ketiga yaitu proses fotomorgenesis. Nah, dalam proses ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari yaitu germinasi biji, di mana cahaya merah memicu konversi fitokrom PR menjadi PVR yang merangsang germinasi. Terus ada cahaya merah jauh, yaitu mengkonversi PVR kembali ke PR yang dapat menghambat germinasi. Ada pula elongasi batang, di mana cahaya biru dan cahaya merah jauh menghambat elongasi batang, menyebabkan tanaman tumbuh lebih kompak. Dalam kondisi kurang cahaya, tanaman cenderung memanjangkan batang untuk mencari cahaya. Nah, setelah itu ada pembungaan, ya, ada di mana fitokrom memediasi respons tanaman terhadap panjang hari atau fotoperiodisme, yaitu mengatur waktu pembungaan berdasarkan durasi cahaya siang. Ada pula tanaman hari panjang berbunga saat hari lebih panjang, sedangkan tanaman hari pendek berbunga saat hari lebih pendek. Terus yang keempat kita menuju ke siklus cahaya dan fotoperiodisme. Untuk fotoperiodisme sendiri, ya, ada dua, yaitu respons dan proses, di mana respon perkembangan tanaman terhadap panjang periode cahaya dan gelap dalam satu hari. Untuk mempengaruhi proses sendiri seperti pembungaan, pembentukan umbi, dan gugurnya daun. Setelah itu dalam siklus ini ada tanaman hari panjang, ya, membutuhkan periode cahaya lebih panjang daripada periode gelap yang berbunga. Selain tanaman hari panjang, ada juga tanaman hari pendek yang membutuhkan periode gelap lebih panjang daripada periode cahaya yang untuk berbunga. Untuk tanaman netral hari tidak tergantung pada panjang hari, untuk pembungaan dapat berbunga kapan saja.
Terus yang kelima ada pengaruh siklus cahaya pada pertumbuhan dan perkembangan. Ya, dalam hal ini ada ritme sirkadian dan cahaya malam. Untuk ritme sirkadian sendiri yaitu siklus harian yang mengatur proses fisiologis dan biokimia tanaman sesuai dengan siklus siang malam, mengatur pembukaan stomata, fotosintesis, dan ekspresi gen terkait siklus harian. Untuk cahaya malam, pencahayaan buatan di malam hari seperti polusi cahaya dapat mengganggu siklus alami dan mempengaruhi proses fotomergenesis dan fotoperiodisme. Terus aplikasi praktis, yang pertama pertanian dan hortikultura. Untuk pertanian, manipulasi cahaya dapat digunakan untuk mengontrol waktu pembungaan dan peningkatan cahaya hasil tanaman. Penerapan lampu tumbuh dengan spektrum tertentu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Ada pula untuk hortikultura, penggunaan cahaya buatan untuk memperpanjang hari dan mengurangi periode gelap untuk menginduksi pembungaan pada tanaman tertentu. Penggunaan net shading untuk mengatur intensitas cahaya dan suhu di dalam rumah kaca. Oke, selanjutnya yaitu metabolisme sekunder, di mana metabolisme sekunder ini merujuk pada proses biokimia yang menghasilkan senyawa sekunder yang bukan bagian langsung dari pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi tanaman, tetapi berperan penting dalam interaksi dengan lingkungan dan perlindungan diri. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ya terdapat alkaloid, di mana alkaloid mengandung nitrogen dan sering ditemukan dalam bentuk garam. Contohnya morfin, kafein, atau nikotin. Nah, berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora dan patogen. Jenis lainnya yaitu terpenoid, di mana terbentuk dari unit isoprena. Contohnya karotenoid, sterol, dan saponin, yang sangat berperan dalam pertahanan daya tarik polinator dan sebagai hormon. Untuk jenis selanjutnya yaitu fenolik, yang mengandung satu atau lebih cincin fenol, contohnya flavonoid, tanin, dan lignin. Nah, ini berperan dalam perlindungan terhadap radiasi UV, pertahanan terhadap patogen, dan memperkuat struktur sel. Nah, untuk fungsi dan peran metabolit sekunder yaitu yang pertama sebagai pertahanan tanaman. Senyawa sekunder berperan dalam mekanisme pertahanan terhadap herbivora, patogen, dan kompetitor. Senyawa ini dapat bersifat toksik, menurunkan palatabilitas dan atau mengganggu sistem pencernaan herbivora. Terus ada interaksi ekologi. Ya, senyawa sekunder dapat menarik polinator, mengusir herbivora, atau bersifat alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Contohnya aroma bunga yang menarik polinator atau alelokimia yang dilepas oleh akar. Setelah itu ada komunikasi. Senyawa volatil yang dilepas dapat berfungsi sebagai sinyal antar tanaman atau dengan organisme tanah. Nah, adaptasi lingkungannya yaitu tanaman yang tumbuh di lingkungan ekstrim sering menghasilkan senyawa sekunder yang membantu mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut seperti radiasi UV tinggi atau kekeringan. Terus yang keempat yaitu kita akan membahas tentang biosintesis senyawa sekunder. Ya. Nah, untuk biosintesis senyawa sekunder ini ada beberapa jalur. Yang pertama jalur sikimat, ya, terlibat dalam biosintesis fenolik seperti asam fenilproponait. Ada pula jalur mevalonat MVA dan metileritol fosfat atau MAP terlibat dalam biosintesis terpenoid. Ada pula jalur asam amino, di mana alkaloid sering disintesis dari asam amino tertentu. Terus regulasi metabolisme sekunder. Nah, dalam regulasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu regulasi genetik,
yaitu ekspresi gen pengkode enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis senyawa sekunder yang diatur oleh faktor transkripsi spesifik. Ada pula hal lainnya yaitu regulasi lingkungan, di mana kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi produksi senyawa sekunder dan sinyal hormonal, di mana hormon tanaman seperti asam jasmonat, etilen, dan asam salisilat dapat menginduksi produksi senyawa sekunder sebagai respon terhadap stres atau serangan patogen. Untuk aplikasi metabolit sekunder, ada obat-obatan, ya, pestisida alami, dan aditif makanan dan kosmetika. Untuk obat-obatan sendiri, banyak senyawa sekunder memiliki aktivitas farmakologis dan digunakan dalam pengobatan seperti alkaloid, dalam obat anti kanker, dan analgesik. Untuk pestisida alami, senyawa sekunder dapat digunakan sebagai pestisida alami yang ramah lingkungan dan aditif makanan dan kosmetika, ya, flavonoid dan terpenoid digunakan sebagai pewarna pengawet dan bahan aktif dalam produk kosmetik. Ya, dalam buku Pak Nasaruddin sendiri saya akan berbicara tentang keseimbangan air dan nutrisi. Dalam bab ini ada beberapa hal yang sangat diperhatikan, ya, seperti ada definisinya, makronutriennya, terus ada mikronutrien, absorpsi, transportasi nutrisi, interaksi antar nutrisi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air, gejala defisiensi dan toksitas nutrisi, dan ada pula strategi untuk mengatasi defisiensi nutrisi. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan dan nutrisi tanaman. Apa sih itu nutrisi tanaman dan keseimbangan nutrisi? Untuk nutrisi tanaman itu yaitu proses di mana tanaman mendapat dan menggunakan elemen kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Sedangkan untuk keseimbangan nutrisi, keseimbangan optimal antara berbagai unsur hara yang diperlukan untuk fungsi fisiologis tanaman yang sehat. Ya, untuk yang kedua yaitu makronutrien. Dalam bab ini keseimbangan air dan nutrisi ada beberapa nama makronutrien, yaitu yang pertama nitrogen, di mana nitrogen komponen esensialnya dari asam amino, protein, nukleotida, dan klorofil, di mana nitrogen ini adalah memiliki defisiensi pertumbuhan terhambat daun kuning dan klorolisis sumber amonium NH4+ atau nitrat. Terus ada fosfor, penting untuk energi ATP, asam nukleat, dan membran sel. Untuk defisiensinya pertumbuhan terhambat daun tua berwarna ungu. Untuk sumbernya bisa dari fosfat H2PO4+ atau HPO4-2-. Terus ada kalium yang mengatur keseimbangan air, osmolaritas, dan sel dan aktivitas enzim. Untuk defisiensinya daun tua terbakar di tepi, pertumbuhan terhambat, sumbernya K+ atau kalium, ya. Terus ada kalsium, di mana kalsium komponen dinding sel dan sinyal seluler. Untuk defisiensi kalsium sendiri yaitu pertumbuhan terhambat dan ujung akar mati, sumbernya Ca2+. Ada pula magnesium, di mana komponen inti klorofil aktivator enzim yang memiliki defisiensi daun tua kloris intervenal yang memiliki sumber dari Mg2+. Terus ada pula sulfur, komponen asam amino dan koenzim, di mana defisiensinya yaitu daun muda kuning yang memiliki sumber dari sulfat SO4-2-. Terus ada mikronutrien, ya, yang ketiga mikronutrien. Ada besi atau Fe, penting untuk sintesis klorofil, fungsi enzim. Defisiensinya yaitu klorosis intervenal daun muda. Terus ada mangan Mg, aktivator enzim fotosintesis,
Untuk defisiensi tersendiri yaitu klorosis intervinal daun muda. Terus ada zinc atau Zn, aktivator enzim, sintesis hormon, defisiensinya yaitu kerdil dan daun kecil. Terus ada tembaga Cu, aktivator enzim yaitu fotosintesis. Terus untuk defisiensinya pertumbuhan terhambat dan ujung daun mati. Terus ada molybdenum atau Mo, penting untuk fiksasi nutrien reduksi nitrat. Untuk defisiensinya daun tua klorosis. Terus ada boron ya, dinding sel dan pembelahan sel. Untuk defisiensinya yaitu pertumbuhan terhambat dan ujung akar mati. Nah, yang keempat yaitu absorpsi dan transportasi nutrisi. Absorpsi yaitu nutrisi diambil oleh akar dari larutan tanah melalui proses aktif dan pasif. Nah, transportasi yaitu ada xilem dan floem. Untuk xilem mengangkut air dan nutrisi mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman, sedangkan floem mengangkut produk fotosintesis, misalnya sukrosa, dari daun ke bagian tanaman lain. Terus ada interaksi antar nutrisi. Nah, dalam interaksi antar nutrisi ini sinergisme dan antagonisme. Sinergisme beberapa nutrisi bekerjasama untuk meningkatkan penyerapan dan efektivitas masing-masing. Sedangkan untuk antagonisme beberapa nutrisi bersaing untuk menghambat penyerapan satu sama lain. Contohnya kalium dan magnesium. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Yang pertama pH tanah. pH tanah yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi ketersediaan dan penyerapan nutrisi. Terus ada kelembaban tanah. Kelembaban yang cukup diperlukan untuk mobilisasi dan absorpsi nutrisi. Terus ada struktur dan tekstur tanah, di mana tanah berstruktur baik dengan aerasi yang cukup meningkatkan penyerapan nutrisi. Terus kandungan organik tanah. Bahan organik meningkatkan kapasitas tukar kation dan ketersediaan nutrisi. Yang ketujuh yaitu gejala defisiensi dan toksisitas nutrisi. Untuk defisiensi, tanda-tanda spesifik yang muncul ketika tanaman kekurangan atau satu atau lebih nutrisi esensial. Gejala meliputi klorosis, nekrosis, pertumbuhan terhambat, dan deformasi daun. Terus ada toksisitas, yaitu kelebihan nutrisi dapat menyebabkan gejala toksisitas ini, seperti daun terbakar, perubahan warna, dan pertumbuhan abnormal. Nah, yang terakhir yaitu strategi untuk mengatasi defisiensi nutrisi. Yang pertama pemupukan, aplikasi pupuk organik dan anorganik untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan tanah, praktik pengolahan tanah yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan dan efisiensi penggunaan nutrisi. Terus ada penggunaan mikroorganisme tanah, di mana pemanfaatan mikroba tanah yang dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi melalui fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, dan dekomposisi bahan organik. Nah, saya kira itu hasil dari review saya terhadap buku Fisiologi Tanaman karya Pak Nasaruddin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.